Kembali di Bincang Virtual pemirsa, sebelum saya melanjutkan perbincangan mengenai ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan opini masyarakat berikut ini. Kalau beras, daging nggak ada kelangkaan. Tapi kalau kayak gula yang makan makanan lain seperti kayak untuk bumbu masak lah ya, bumbu masak ya itu ada kelangkaan kayak gitu ya. Nah itu ada kelangkaan, gula merah nggak juga sih. Ya ada sebagian aja sih yang kelangka. Ya cabai kalau nggak dijual sekarang 10.000 atau 12.000, besok ada lagi. Kalau diinepin busuk, iya harus habis. Iya. Oh, ya. Kalau pembelian termasuknya akibat wabah ini berkurang. Iya, jadi berkurang pembelinya. Entah mungkin pada nggak bisa keluar atau gimana, kurang tahu juga. Ikut bantu mantau aja lah gitu. Biar stabil lah harga gitu. Harganya stabil ya Pak? Iya. Badan Pangan dan Pertanian PBB memperingatkan rantai pasokan pangan dunia terancam corona. Indonesia termasuk di dalam mata rantai pasokan pangan global. Kelangkaan beras, daging sapi atau kerbau dan gula menghantui Indonesia yang menjadi importir ketiga komoditas tersebut karena produksi dalam negeri tidak memadai dan impor terganggu kebijakan penekanan pandemi corona negara lain. Pemerintah secara khusus meminta Mendagri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, karena jika terjadi kelangkaan, dikhawatirkan harga bahan pangan akan melonjak. Iya, dan kita langsung saja kembali ke narasumber kita. Ada Sondang Tiar Deborah Tambobolon, anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan, dan juga Pak Tri Wahyudi Saleh, Direktur Operasional Pelayanan Publik Perumbulok, kemudian juga Mas Edward Syuwardi yang merupakan staf sus Wamendak, dan juga Pak Dwi Andreas. Pak Dwi Andreas tadi juga mengatakan bahwa walaupun memang kita sudah tidak import beras lagi ya Bu ya selama 3 tahun ini, tetapi masih banyak import yang dilakukan di komoditas pangan lainnya. Dan juga yang memprihatinkan juga adalah anggaran untuk Kementerian Pertanian ini dipangkas sebanyak 7 triliun rupiah dari 21 triliun rupiah menjadi 14 triliun rupiah. Padahal ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Bagaimana ini? Pak Dwi Andreas dulu. Ya, ingin komentar sedikit ya, Mbak. Seringkali ini di masyarakat petani itu seringkali bilang kudune mestine kalah karo nyatane, kan? Yang sesungguhnya, yang semestinya kalah dengan kenyataan yang ada. Ketika pemerintah menggolkan pada masa SBY yang disebut sebagai feed the world, tadi juga sudah disebutkan juga, apa yang terjadi? Justru impor pangan kita melonjak sangat tinggi. Tahun 2009 itu impor pangan kita pada posisi 8,8 juta ton. Itu untuk 8 komoditas utama. Tahun 2018 berapa? Sudah 27,5 juta ton. Tahun 2019 turun sedikit, sekitar hampir sekitar 26 juta ton. Jadi itu yang terjadi. Nah, sekarang ini tadi yang disampaikan oleh Mas Tri bahwa harga gabah dan beras ini kok relatif lebih tinggi dibanding yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini karena kami betul-betul sampaikan ke jaringan tani kami, tahan beras, tahan gabah. Kalau kita lihat saja sekarang, supaya melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Tri tadi. Ini harga gabah di tingkat usaha tani itu seperti ini kondisinya saat ini, kan? Lebih besar dibanding harga yang ditetapkan oleh pemerintah. HPP pemerintah 4.200. Kami selalu melakukan kajian tiap bulan terkait harga gabah. Agak berbeda sedikit dengan BPS karena kami hanya mengkaji di 46 sentra produsen padi. Dan itu pun HPP 4.200 itu kami sudah teriak sejak 5 tahun yang lalu. Baru dinaikkan beberapa minggu yang lalu. HPP ditetapkan oleh pemerintah 8.300. Bagi saya tidak masuk akal. Karena apa? Karena harga beras saat ini di tingkat usaha tani di sentra produksi itu sudah 9.364 di bulan April yang lalu. Jadi ini bagaimana, ini untuk saran untuk teman-teman di pemerintahan,
Ya, sudah saatnya kita betul-betul memperhatikan kesejahteraan petani. Apapun yang kita omongkan ketika kesejahteraan petani tidak kita perhatikan, ya jadinya seperti itu. Idenya lumbung pangan dunia, idenya feed the world, tapi impor melonjak sangat tinggi. Lalu terkait tadi, Pak Edward menyinggung masalah distribusi. Distribusi ini juga bermasalah domestik. Jaringan tani kami di Karanganyar mengirim beras saja ke Bogor saja sampai sekarang nggak sampai-sampai. Karena ada gangguan distribusi. Teman-teman jaringan tani kami di Lamongan barusan melaporkan harga cabai jatuh di level 7.000, di Gresik jatuh di level 9.000. Bisa dibayangkan betapa menderitanya petani saat ini karena apa? Gangguan distribusi. Itu mengapa saya berjuang sangat keras di jaringan supaya harga di tingkat usaha tani tetap tinggi. Saya sarankan di seluruh jaringan tani kami untuk menahan gabah. Mohon maaf ini kalau nanti harga gabah maupun beras relatif tinggi. Itu, terima kasih. Baik Mas Edward, langsung saja bagaimana tanggapannya? Sebenarnya mengetahui tidak sih mengenai masalah-masalah ini untuk masalah distribusi ini? Kalau kita bicara jalur distribusi itu ada dua ya Bu ya. Kita bicara transportasinya, terus kita bicara pedagangnya. Kan? Balik lagi, kalau kita bicara transportasinya, pengiriman, kita cek itu tidak ada masalah. Kalau kita bicara sudah level pedagang, itu akan sangat sulit buat kami untuk memantau. Kami mencoba berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena kebijakan ini adalah wilayah pemerintah daerah, tapi satu hal yang kami tidak bisa adalah memaksakan kehendak untuk supaya pasar dibuka lebih lama tentunya. Baik, saya mau ke Pak Tri. Bagaimana Pak Tri? Kami betul Prof mengalami kesulitan karena tadi disampaikan juga datanya sama dengan kami juga bahwa harga gabah dan beras itu di atas HPP semua. Bahkan kami tayangkan juga ini beberapa pasukan kami yang di lapangan meskipun kondisi harus social distancing. Bisa dibayangkan kalau seandainya pegawai Bulog semua harus WFH. Terus siapa yang menyerap hasil panennya teman-teman Pak Prof Andreas ini? Iya, betul. Ya, jadi kami dengan sangat terpaksa dengan memenuhi protokol kesehatan, kami tetap terjun ke lapangan karena sedang panen. Ini kami di NTB sedang panen besar, kami juga harus turun ke lapangan. Kemudian di Sulawesi Selatan, insya Allah di NTB dan Sulawesi Selatan harganya masih bisa masuk nih Prof. Sehingga kami bisa maksimalkan di sana dan panennya cukup besar juga. Kecuali yang di Jawa. Kalau Jawa ini memang luar biasa, rebutannya luar biasa. Jadi dalam kondisi pandemi seperti ini, jajaran kami di lapangan semaksimal mungkin menyerap gabah dan beras karena itu tugas kami dengan segala protokol kesehatan kami penuhi sehingga mudah-mudahan ini bisa menambah pasokan. Meskipun tadi disampaikan Prof bahwa sebagian besar petani sedang menahan untuk kebutuhannya sendiri, untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Jadi itu yang perlu kita antisipasi. Kemudian juga yang perlu kita antisipasi lagi, tadi disampaikan Prof di depan, terkait dengan fenomena alam. Ini kami dapat informasi dari BMKG. BMKG ini sebenarnya awalnya bulan April-Mei akan terjadi musim kemarau, tapi kemarau basah. Ini yang kami ambil data dari BMKG, ini juga sempat dibahas di pemerintahan juga. Kemudian nanti puncak-puncaknya itu nanti yang warna merah itu di bulan Agustus. Ya, ini yang perlu kita antisipasi. Tadi kalau Prof mengatakan antisipasi data sudah kita antisipasi, kita diskusikan, tapi ada yang di luar kemampuan manusia ini harus kita juga antisipasi. Ini yang perlu diperhatikan juga terkait dengan cuaca. Kemudian yang perlu diantisipasi lain tadi perkembangan harga dunia betul. Beberapa ini kalau kita lihat tren harga dunia mungkin Prof punya data juga, kami juga punya data yang seperti ini kami ambil dari International Rice. Ini trennya coba kita lihat semua naik ke atas semua itu ya. Thailand juga sama, Vietnam juga sama, tadi hanya India yang kemungkinan masih bisa. Cuma saat ini kan India masih lockdown ya, baru dibuka nanti bulan tanggal 17. Saya kira ini beberapa hal yang juga perlu kita antisipasi terkait dengan ketersediaan pangan yang ada di dalam negeri. Meskipun semua data ini sedang dibahas, insya Allah dalam waktu dekat juga hampir seminggu 2 kali Prof kita laksanakan pembahasan dengan Menko Perekonomian terkait dengan data-data ini. Saya kira pemerintah sudah cukup tanggap dan cepat untuk mengantisipasi ini. Saya kira G2G antar pemerintahan sudah mempersiapkan itu semua. Kemudian saya menanggapi yang Mbak Sondang, saya kira saya sangat setuju kalau negara Indonesia ada gemah ripah laut jinawi, apa aja yang ditanam bisa tumbuh Mbak ya. Saya kira itu yang perlu kita kita kembalikan lagi ke dunia kita. Kemudian juga saya menarik lagi terkait dengan sentra produksi. Kami kemarin diskusi dengan beberapa teman dari Kementerian Pertanian. Coba kita petakan kembali. Tidak semuanya daerah harus menanam padi, tidak semuanya daerah harus menanam cabai. Saya kira ini perlu tadi disampaikan Mbak Sondang,
Perlu pemetaan kembali sentra-sentra produksi mana, tidak semuanya harus ditanami komoditi yang sama, harus ada pemetaan. Saya kira saya setuju ini. Kemudian diversifikasi pangan, ini yang kita lupa. Kalau kita sudah asik makan nasi, ya sudah nasi terus. Sampai kami kesulitan ngirim beras ke Wamena. Bisa dibayangkan dulu sudah kita di Wamena kalau kita makan ubi kan enak sekali di sana. Talas di sana pakai sambal enak sekali. Sekarang kami harus nganter beras ke sana, ongkos angkutnya 10.000 per kilo. Lah harga berasnya berapa? Tadi kami bilang 4.300. Saat ini kami kesulitan mengirim beras ke Wamena karena memang mahal sekali transportasi. Kemudian di sisi lain, Bro, di Merauke itu sentra produksi. Saat ini kami kesulitan transportasi juga nih Pak Edward. Ya, di sana kami punya gudang 15.000 ton. Saat ini panen di sana lebih dari 20.000 ton. Luar biasa. Kalau kami kirim dari Merauke ke Jayapura, itu harus ke Surabaya dulu karena nggak ada kapal dari Merauke ke Jayapura. Harus ke Surabaya dulu. Kemudian ke Sorong, ke yang lainnya, di Jayapura yang lainnya. Saya kira ini juga persoalan terkait dengan itu. Makanya kemarin saya diskusi, ini gimana nih solusinya? Teman-teman petani Prof. Andreas yang ada di Merauke lagi pada ngeluh nih, Prof. Bupatinya datang kemari juga, bolak-balik ini. Gimana Pak Tri ini? Sudah diserap, sudah kami serap. Mau dibawa kemana? Nah, jadi saya kira beberapa hal nih Mbak Tasya yang perlu kita pertimbangkan. Saya sepakat dengan Mbak Sondang. Beberapa hal yang perlu kita sinkronkan lah kebijakan-kebijakan seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri. Dan Bapak-Bapak dan Bu Sondang, kita juga karena terbatas durasi kita harus jeda sejenak. Pemirsa tetaplah di Bincang Virtual, kami masih akan kembali sesaat lagi.